apakah betul motif dari tersangka ini hanya sebatas perkataan korban dan sudah tepatkah langkah kepolisian untuk hanya menjatuhi korban dengan pembunuhan biasa saja dan juga pencurian dengan kekerasan? Saya akan menanyakan langsung kepada psikolog forensik Reza Indragiri. Kita temukan faktanya. Bang Reza Indragiri, psikologi forensik, sudah bersama saya saat ini. Bang Reza, terima kasih atas waktunya untuk fakta sekali lagi. Terima kasih sudah datang kembali. Bang, kita berbicara mengenai penemuan mayat dalam koper ya. Terakhir, setidaknya sebelum kita berbincang ini, polisi membuka fakta baru. Setidaknya sekalipun disebutkan di situ bahwa pelaku ini masih kerap berubah-ubah keterangannya, tapi mengacu pada keterangan yang terakhir disebutkan bahwa yang pertama, korban wanita ini membawa uang sebesar 43 juta rupiah. Kemudian ternyata korban ini juga sempat disetubuhi oleh tersangka. Tapi Bang Reza sendiri membacanya seperti apa? Arahnya sebenarnya kemana ini? Sepanjang saya simak di media, hingga hari ini narasinya tunggal. Ini adalah pembunuhan. Kita baru bisa katakan ini sebagai tindakan kejahatan yang berencana kalau kita bisa pastikan di kepala pelaku ada 4 unsur ya. Ada target, insentif, sumber daya, dan resiko. Kita fokus pada satu unsur yaitu resiko. Begini. Lingkungan hotel, saya yakini bukan wilayah yang sungguh-sungguh dikuasai oleh pelaku. Di lingkungan hotel ada petugas security. Di tempat yang sama ada sekian banyak orang yang berpotensi menjadi saksi. Plus tidak jauh dari kamar, yaitu TKP, ternyata ada CCTV. Sekarang kita bertanya, sestrategis apa ya orang yang akan melakukan sebuah kejahatan, apalagi kejahatan berencana, di lingkungan yang sama sekali tidak bisa dia kendalikan semacam itu? Lantas, seberapa yakin kita bahwa satu, ini merupakan kejahatan yang berencana, dan yang kedua bahkan, seberapa yakin kita bahwa dia sungguh-sungguh ingin membunuh korban di situ? Karena itulah saya berpikir, adakah kemungkinan bahwa alih-alih membunuh, apalagi membunuh secara berencana, boleh jadi pelakunya tidak punya pemikiran sejak awal untuk menghabisi korban. Namun apa yang terjadi di dalam kamar? Mungkin mereka cekcok, terjadi benturan fisik. Dalam benturan fisik itu ternyata korban meninggal dunia. Nah, kalau ilustrasi situasinya seperti ini, maka sekali lagi ini bukan pembunuhan, ini bukan pembunuhan berencana, ini adalah penganiayaan yang mengakibatkan orang kehilangan nyawa. Informasinya pelaku ini mengambil harta atau uang sebanyak puluhan juta rupiah dari korban. Yang dibawa korban. Ya. Kalau memang dia punya niatan untuk mengambil uang itu, maka ini adalah bentuk atau manifestasi motif instrumental. Jadi motif kejahatan, termasuk dalam kasus pembunuhan, sebetulnya hanya dua. Motif emosional atau motif instrumental. Kalau motif emosional, berarti ada perasaan amarah, benci, sakit hati, dendam, dan seterusnya yang ingin coba dilampiaskan oleh pelaku kepada target. Yang baru bisa dia redakan, yang baru bisa dia hentikan manakala korban berhasil dia jahati, berhasil dia viktimisasi. Tapi kalau kita bicara motif instrumental, tidak ada urusannya dengan suasana hati. Maka tujuannya adalah untuk mendapatkan manfaat finansial. Oke, baik. Terima kasih Bang Reza atas waktu dan juga pandangannya. Terima kasih. Sekali lagi, sehat selalu. Dari hasil penyidikan diketahui motif dari tersangka ini lantaran sakit hati atas perkataan korban yang meminta untuk dinikahi. Polisi pun tidak menjatuhkan pasal pembunuhan berencana dalam kasus ini. CCTV yang menunjukkan adanya aktivitas pelaku membawa koper ke dalam sebuah kamar ini dinilai tidak atau bukan bagian dari perencanaan lantaran pembelian koper tersebut ini dilakukan setelah pelaku menghabisi nyawa korban. Pelaku dijatuhi pasal berlapis karena setelah melakukan pembunuhan ia membawa lari uang korban sebesar 43 juta rupiah. Namun anak korban menilai bahwa seluruh keterangan yang diberikan oleh pelaku semuanya tidak benar dan meminta pelaku untuk dijatuhi hukuman mati. Saksikan terus fakta setiap hari Senin pukul 20 waktu Indonesia Barat hanya di TV One.